Shalom, perkenalkan, nama saya Julita Kamilia, saya semester 4 dari Sekolah Tinggi Teologi Interdominasi Manado. Pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelum itu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan kebenaran firman-Mu, bila apa yang kau baca sebentar Tuhan, bisa kami mengerti dan bisa kami pahami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman Tuhan di sore hari ini, Tuhan akan terus siap akan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita pada saat hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yang lebih tepatnya terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 17. Sekali lagi pembacaan kita di saat hari ini terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dari perantauan, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat menyadari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu besarkan kecucikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan Allah, hormatilah Raja. Alkitab berkata, berbahagialah setiap orang yang membaca bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya di hari ini diberi judul Melayani Kristus dengan Sungguh-sungguh. Sekali lagi, judul khotbah saya di hari ini diberi judul Melayani Kristus dengan Sungguh-sungguh. Dari pembacaan kita di saat hari ini terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Ada banyak orang Kristen yang merasa melayani Kristus, namun sebenarnya mereka belum melayani Kristus dalam hidup mereka. Mereka berpikir bahwa dengan pergi ke gereja, memberi persembahan, mengikut kegiatan-kegiatan ibadah sepanjang minggu berarti sudah melayani Kristus. Memang hal seperti itu tidak salah, malahan harus kita lakukan. Tapi masalahnya, melayani Kristus itu tidak cukup sampai di situ saja. Melayani Kristus itu kita harus berkorban. Dimanapun kita ditempatkan, kita harus melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Jangan kita melayani Kristus dengan hanya memperlihatkan diri kita kepada orang lain. Oh, kita bisa melayani Kristus dengan sungguh-sungguh, padahal hanya mementingkan diri sendiri, bukan melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memutuskan melayani Kristus, berarti secara otomatis kita memposisikan diri menjadi hamba. Kristus adalah Tuhan kita. Ketika kita melayani Kristus, kita harus melayani Kristus dengan sungguh-sungguh, bukan dengan memikirkan diri kita sendiri saja, tetapi kita harus melayani Kristus, mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang berkata Tuhan,
Jika kita melayani Kristus berarti kita siap untuk membangkitkan hidup kita diberikan kepadanya. Kita siap untuk menderita bagi Kristus. Kita siap melayani Kristus di mana kita ditempatkan. Apalagi kita akan menjadi seorang hamba Tuhan. Di depannya kita harus melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Jangan kita melayani Kristus setengah-setengah, tetapi kita harus melayani Kristus karena Kristus adalah Raja di atas segala raja. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di hari ini dalam 1 Petrus 2 pasalnya yang ayat yang ke-11 sampai 17, kita akan belajar bersama-sama bagaimana melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, cara hidup yang baik. Sekali lagi, yang pertama, melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang pertama yaitu memiliki cara hidup yang baik. Pada ayat yang ke-12, firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan bukan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang ke-12 ini, nasihat pertama yang Petrus sampaikan berkenaan dengan cara hidup yang baik. Sekali lagi, Petrus menyampaikan di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-12 berbicara tentang berkenaan dengan cara hidup yang baik. Apalagi dalam kehidupan kita harus memiliki cara hidup yang baik, saling membantu, saling mengasihi, bahkan saling menolong satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemikiran-pemikiran kita yang lain, Petrus menulis surat ini untuk orang-orang yang percaya yang tersebar di daerah Asia Kecil. Mereka disebut pendatang dari perantauan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengalami masalah, kita harus berbuat baik. Bukan hanya kita berbuat baik untuk orang yang tertentu saja, tetapi orang yang tidak selevel dengan kita tidak berbuat baik, tetapi kita harus berbuat baik kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Jangan kita mengalami perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita hanya untuk dilihat orang. Kalau kita ini berbuat baik kepada teman, terlebih kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, meskipun orang yang percaya adalah umat pilihan Allah, namun di dunia ini kita hidup di tengah-tengah banyak orang yang tidak mengenal Allah. Cenderung untuk banyak orang yang berbuat baik sebagai kondisi yang kita hadapi saat ini. Ada begitu cara kalau kita berbuat baik, ada begitu cara yang kita lakukan. Cara hidup yang berbuat baik dalam bagian ini selanjutnya disebut perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat, kita harus berbuat baik. Saudara-saudara yang berkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Petrus tahu bahwa satu-satunya jawaban terhadap mereka adalah dengan memiliki cara hidup yang baik. Pada ayat yang ke-12 sudah jelas bahwa kita di sini diajarkan untuk cara hidup berbuat baik. Cara hidup berbuat baik, orang yang memusuhi mau tak mau akan mengeluarkan pujian. Dan kita berbuat baik hanya untuk dipuji orang, tetapi kita harus berbuat baik dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita melakukan perbuatan baik, maka bukan saja kita ingin dipuji orang, tetapi orang lain pasti memuji kita dan memuliakan Allah. Bukan sebagai orang yang melayani Kristus, yang kita rindukan adalah Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan memiliki cara hidup yang baik berarti kita melayani Kristus dengan sungguh-sungguh.
saudara-saudara berada, dimanapun saudara-saudara ditempatkan, di tempat pelayanan maupun dimanapun Anda pergi dan berada, kita harus berbuat baik, kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Tidak boleh kita menjatuhkan, tetapi kita harus menguatkan satu dengan yang lain. Jangan memandang orang lain bukan orang yang percaya, sekalipun ikut-ikutan, mempunyai cara hidup yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki cara hidup yang baik di hadapan Tuhan. Poin yang kedua adalah bagaimana melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Poin yang kedua, kita akan belajar bersama-sama dari pembacaan kita saat ini, bagaimana kita melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Poin yang kedua adalah memiliki ketundukan kepada Allah. Sekali lagi, poin yang kedua adalah memiliki ketundukan kepada Allah. Kita bisa baca pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nasihat kedua yang Petrus sampaikan adalah masalah ketundukan. Tunduk tentu saja bukan topik yang menarik bagi kebanyakan orang yang lebih suka mencari kesenangan pribadi. Tunduk bukanlah berarti perbudakan ataupun penaklukan, tetapi semata-mata merupakan pengakuan atas wewenang Allah dalam kehidupan kita. Allah telah mendirikan lembaga-lembaga seperti keluarga, pemerintah, dan jemaat. Kita semua nanti akan menjalankan wewenang kita masing-masing. Tetapi sebelum itu kita harus berada di bawah wewenang. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Iblis menawarkan kebebasan bagi wewenang kepada nenek moyang kita yang mula-mula dapat mengakibatkan kehilangan kebebasan dan wewenang itu sendiri. Anak yang hilang mendapatkan kembali kebebasannya ketika ia menyerahkan dirinya kepada ayahnya atas perbuatan yang ia lakukan dalam kehidupannya. Petrus mengatakan bahwa kita harus tunduk pada lembaga-lembaga yang ada dalam hal pemerintah. Kita bisa baca pada ayat yang ke-13, di situ sudah jelas bahwa Petrus mengajarkan kepada kita harus tunduk kepada Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam pertandingan sepak bola, apa jadinya kalau tidak ada wasit? Pasti permainan bola dalam pertandingan sepak bola akan kacau kalau kita tidak tunduk kepada wasit, atau kita tidak tunduk untuk melakukan perintah-perintah yang sudah wasit katakan kepada pemain sepak bola. Jadi tunduk merupakan keharusan bagi kehidupan kita. Kita harus tunduk kepada Allah. Baik itu kita tunduk kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Jangan kita membesarkan diri kita sendiri, tidak mau tunduk kepada Allah, tetapi marilah kita harus tunduk kepada Allah, karena Allah adalah Raja dari segala raja. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana kita melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah memiliki kemerdekaan dalam hidup. Sekali lagi, poin yang ketiga, memiliki kemerdekaan dalam hidup. Pada ayat yang ke-16, firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan merdeka untuk menyelubungi kejahatan mereka. Hiduplah sebagai hamba Allah. Di sini pada ayat yang ke-16 sudah jelas, kita harus memiliki kemerdekaan dalam hidup kita. Nasihat ketiga ini, Petrus mengajarkan kepada jemaat yang ada di
pada saat itu kita harus memiliki kemerdekaan dalam hidup kita. Jika kita melayani Kristus, berarti kita harus berhak memerintah hidup kita. Banyak orang yang merasa melayani Kristus, namun hidupnya masih diperhamba oleh hal-hal yang lain. Seperti contohnya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, seperti mabuk-mabukan, minum keras, melakukan hal-hal yang menfitnah orang lain, mencuri, bahkan masih banyak hal-hal yang mereka gunakan di luar sana. Tetapi marilah kita harus memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan. Kita harus hidup merdeka di dalam Tuhan. Jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kita harus memiliki kemerdekaan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, orang serakah melakukan berusaha untuk memiliki segala sesuatu. Jangan kita menjadi orang yang serakah, tetapi kita harus memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan. Jangan kita serakah dalam melakukan segala sesuatu, baik itu serakah dalam kehidupan secara pribadi, kehidupan keluarga, bahkan di dalam jemaat. Kita jangan melakukan keserakahan. Tetapi marilah kita mengajak kepada kita semua, kita harus merdeka dalam kehidupan kita. Kita harus menyatakan diri kita, memberikan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan kita semua. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, jika kita sadari memiliki kerinduan untuk melayani, janganlah kita merasa kita orang pintar, kita orang hebat, kita sudah melayani Tuhan, tetapi di lingkungan secara pribadi maupun dalam keluarga kita tidak memiliki ketundukan, begitu ketundukan kepada orang tua kita, bahkan orang-orang sekitarnya. Tetapi kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita harus tunduk kepada siapapun. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak kepada kita semua, bagaimana kita menjadi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki 3 hal penting yang kita sudah pelajari bersama-sama di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Di situ kita sudah jelas kita pelajari bersama-sama untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita ditempatkan di tempat yang menurut kita tidak sesuai, tetapi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah kita akan melewati semuanya itu dengan ketekunan, dengan kesabaran, bahkan kita mendapat kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi hamba Tuhan yang dibentuk, diproses demi proses. Biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini mengajarkan kita semua bagaimana melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah memiliki cara hidup yang baik. Sekali lagi, yang pertama memiliki cara hidup yang baik. Dan yang kedua, ketundukan kepada Allah. Dan yang terakhir, memiliki kemerdekaan dalam hidup. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa kita praktekkan, bahkan kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena atas berkat-Mu sehingga kami telah mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca tadi Tuhan dan kami renungkan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan